Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Purnamasari dari Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum, Angkatan 2023, mata kuliah pengantar Ilmu Politik. Di sini saya akan mempresentasikan materi hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya. Hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial ada 1. Sosiologi, 2. Antropologi, 3. Ilmu ekonomi, 4. Psikologi sosial, 5. Ilmu bumi, dan 6. Ilmu hukum. Sebelumnya, hubungan-hubungan ilmu politik tidak hanya terbatas pada sejarah dan filsafat, tetapi juga meliputi ilmu-ilmu sosial lainnya. Ilmu politik merupakan salah satu dari kelompok besar ilmu sosial dan erat sekali hubungannya dengan anggota-anggota kelompok lainnya, seperti sosiologi, antropologi, ilmu hukum, ekonomi, psikologi sosial, dan ilmu bumi sosial. Semua ilmu sosial mempunyai objek penyelidikan yang sama, yaitu manusia sebagai anggota kelompok atau grup. Yang pertama, sosiologi. Sosiologi membantu sarjana ilmu politik dalam usahanya memahami latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat. Perkembangan pertambahan penduduk dengan sendirinya akan mengakibatkan ketegangan-ketegangan politik dan meningkatnya masalah-masalah organisasi sosial dan politik. Jadi, ilmu politik dan sosiologi sama dalam pandangannya bahwa negara dapat dianggap baik sebagai asosiasi kalau melihat manusia maupun sebagai sistem pengendalian atau system of controls. Hanya saja bagi ilmu politik, negara merupakan objek penelitian pokok. Sedangkan dalam sosiologi, negara hanya merupakan salah satu dari banyak asosiasi dan lembaga pengendalian dalam masyarakat. Yang kedua, antropologi. Antropologi menyumbang pengertian-pengertian dari teori-teori tentang kedudukan serta peranan satuan-satuan sosial budaya yang lebih kecil dan sederhana. Mula-mula antropologi lebih banyak memusatkan perhatian pada masyarakat dan kebudayaan di desa-desa dan di pedalaman. Sedangkan sosiologi lebih memusatkan perhatian pada kehidupan masyarakat kota yang jauh lebih banyak dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi dan teknologi modern. Perhatian sarjana ilmu politik terhadap antropologi makin meningkat sejalan dengan bertambahnya perhatian dan penelitian tentang kehidupan serta usaha modernisasi politik di negara-negara baru. Mula-mula penelitian tentang negara-negara baru berkisar pada masalah-masalah yang bersifat makro seperti pengaruh kolonialisme, perjuangan kemerdekaan, kedudukan peranan elit nasional, masalah-masalah yang dihadapi pemerintah pusat negara-negara baru, nation building, dan sebagainya. 3. Ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi termasuk ilmu sosial yang sering digunakan untuk menyusun perhitungan-perhitungan kemuka. Tujuan umum ilmu ekonomi yaitu usaha manusia mengembangkan serta membagi sumber-sumber yang langka untuk kelangsungan hidupnya. Pemikiran yang berpangkal tolak pada faktor kelangkaan menyebabkan ilmu ekonomi berorientasi kuat terhadap kebijaksanaan yang rasional, khususnya penentuan hubungan antara tujuan dan cara mencapai tujuan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, ilmu ekonomi dikenal sebagai ilmu sosial yang sangat planning oriented dengan pusatnya perkembangan ilmu ekonomi modern, khususnya ekonomi internasional. Kerjasama antara ilmu politik dan ilmu ekonomi semakin dibutuhkan untuk menganalisis siasat-siasat pembangunan nasional. Seorang sarjana ilmu politik tidak dapat lagi mengabaikan pengaruh dan peranan perdagangan luar negeri, bantuan luar negeri, serta hubungan ekonomi luar negeri pada umumnya terhadap usaha-usaha pembangunan dalam negeri.
Yang keempat, psikologi sosial. Psikologi sosial adalah pengkhususan psikologi yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dan masyarakat, khususnya faktor-faktor yang mendorong manusia untuk berperan dalam ikatan kelompok atau golongan. Psikologi sosial mengamati kegiatan manusia dari segi-segi ekstern atau lingkungan sosial, fisik, peristiwa-peristiwa, gerakan-gerakan massal, maupun dari segi intern atau kesehatan fisik, perorangan, semangat, dan emosi. Psikologi sosial juga dapat menjelaskan bagaimana kepemimpinan tidak resmi atau informal leadership turut menentukan suatu hasil putusan dalam kebijaksanaan politik dan kenegaraan. Bagaimana sikap dan harapan masyarakat dalam melahirkan tindakan-tindakan serta tingkah laku yang berpegang teguh pada tuntutan sosial selain memberi pandangan-pandangan baru dalam penelitian tentang kepemimpinan. Psikologi sosial dapat pula menerangkan sikap dan reaksi kelompok terhadap keadaan yang dianggapnya baru, asing ataupun berlawanan dengan konsensus masyarakat mengenai suatu gejala sosial tertentu. Yang kelima, ilmu bumi. Montesquieu, seorang sarjana Perancis, untuk pertama kali membahas bagaimana faktor-faktor ilmu bumi mempengaruhi konstelasi politik suatu negara. Seorang Swedia bernama Rudolf Kjellén tahun 1864 sampai 1933 menganggap bahwa di samping faktor ekonomi dan antropologis, ilmu bumi mempengaruhi karakter dan kehidupan nasional dari rakyat dan karena itu mutlak harus diperhitungkan dalam menyusun politik luar negeri dan politik nasional. Yang terakhir, ilmu hukum. Ilmu hukum tidak melihat manusia sebagai makhluk yang terpengaruh oleh faktor sosial, psikologi, dan kebudayaan. Akibatnya ialah bahwa ada kecenderungan pada ilmu hukum untuk meremehkan kekuatan-kekuatan sosial dan kekuatan-kekuatan lainnya yang berada di luar bidang hukum. Selain itu, dari ilmu hukum sifatnya normatif dan selalu mencoba mencari unsur keadilan. Aliran ini kuat sekali dalam kupasan-kupasan mengenai negara hukum atau Rechtsstaat yang menekankan bahwa perasaan keadilan merupakan basis dari seluruh sistem norma yang mendasari negara. Perbedaan antara negara sebagai badan hukum dan badan-badan hukum lainnya ialah bahwa negara adalah badan hukum tertinggi yang mempunyai sifat mengatur dan menertibkan. Ini berarti bahwa tata tertib yang diselenggarakan olehnya bersifat normatif, yakni sesuai dengan aturan-aturan dan norma-norma yang telah ditetapkan sebagai patokan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.